Haleluya. Mari sama-sama saudara, hari ini kita mau persiapkan, kita mau beri pujian penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita yang terbaik. Kita mau berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang besar. Pujian Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for today, Lord. Thank you for being so amazing to us, Lord. Every single day in our lives, Lord Jesus. Today, we stand in awe of you, Lord. Thank you, Lord Jesus. That we're here today, Lord, gathered with everybody, Lord. Right now, Lord, we are giving all our hearts to you, Lord. We are giving our hearts, Jesus, directly to you, Lord. Thank you, Jesus, for today. Amen. Haleluya. Tuhan besar. Mari sama-sama kita berdiri, kita punya Tuhan kita yang dahsyat, amin. Kasih tahu kiri kananmu, kita punya Tuhan kita yang dahsyat, dia luar biasa. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan kita.
bisa kita andalin di hidup ini. Hanya Tuhan Yesus saja yang layak terima sembahan kita, terima penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Ku sembahkan Tuhanku, ku sembahkan Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan, namamu terasa di hidupku. Ku sembahkan Tuhanku, ku sembahkan Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan, namamu terasa di hidupku. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhanku, ku sembahkan, ku sembahkan Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan, namamu terasa di hidupku. Ku sembahkan Tuhanku, ku sembahkan Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan, namamu terasa di hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan, ku Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Jesus. Thank you, Lord Jesus, that you entrusted us with these children. We believe that we are not only nurturing them, nourishing them with the materialistic thing, but we really planted the word of God, Lord Jesus, upon their life, Lord Jesus. And the Holy Spirit will grow them up unto you, Lord Jesus. So your mighty hand be upon them, your protection and your guidance, Lord Jesus. Bless our children, Lord Jesus. Since they are very, very young, Lord Jesus, they will believe in you and you will make them different, Lord Jesus. And we believe, Lord Jesus, they will be alive in this world, in this darkness world, Lord Jesus. In the name of Lord Jesus Christ, you bless each one of them, Lord Jesus. Each one of them, Lord Jesus. You bless them, Lord Jesus. And they will growing up excellently, Lord Jesus, with the spirit of excellence. In the name of Lord Jesus Christ, all who believe says, Amen. Haleluya. You may be seated. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu.
Saya mau welcoming yang baru pertama kali datang. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Ada ibu-ibu di sana yang baru pertama kali datang sama Bapak dan dua ibu-ibu. Saya tahu Pak Iwan welcome back. Udah lama Pak Iwan menghilang. Kalau nggak Pak Rocky datang, Pak Iwan menghilang nih. Hari ini kita ada tamu Bapak Ibu semuanya, ada Pak Rocky Lumban Raja. Pak Rocky ini hamba Tuhan dari Brisbane, dari GBI juga di sana, GBI DMC Bapak Ibu semuanya yang hari ini Tuhan percayakan untuk share the word of God. Pak Rocky boleh langsung saja, silahkan. Pak Rocky bersama ibu dan kedua putri dan putranya. Shalom, shalom Bapak Ibu, shalom, shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ivan untuk introduction-nya. Saya perkenalkan lagi sekali lagi, nama saya Rocky Lumban Raja, asli Batak ya. Jadi itu ya 100% tidak campuran. Saya datang dengan istri yang tercantik. Istri saya satu aja, sudah lebih dari cukup. Dan anak saya Fania dan Tobias. Jadi saya ada anak saya 3, yang satu Yuni, tapi di Brisbane dia, jadi nggak bisa di sini karena dia kerja. Jadi kami ceritanya tadi malam sampai sini. Kita beberapa waktu lalu kita sempat cerita kita mau ke Melbourne ini, mau menghadiri Open Day Monash. Jadi ceritanya ada anak saya Fania tertarik untuk kuliah di Monash. Jadi kita melihat keinginan yang luar biasa dan kita sebagai orang tua mau coba support dan terus kita bicara dengan Yosua, Pastor Yosua, kebetulan kita dekat sekali di sana, kita sama-sama ibadah pelayanan di GBI Example juga, walaupun saya di GBI DMC, tapi kita sudah seperti udah bukan siapa-siapa lah, brother and brother. Nah jadi Pak Ivan tahu, Rocky mau Melbourne ini, gitu ya. Jangan sampai ada anak Tuhan yang datang gitu ke sini, tapi tidak apa-apain. Tidak boleh nganggur kayaknya. Anak Tuhan tidak boleh nganggur di rumah Tuhan kayaknya. Jadi sharing firman ya, sharing firman. Wow. Jadi biar bapak-bapak tahu ya, saya ini bukan pengkhotbah yang sudah keliling. Jadi mohon dimaklumi ya dengan segala keterbatasannya. Jadi saya bergereja di DMC, kita membangun sebuah gereja sekitar 3 tahun yang lalu. Singkat cerita, sebuah pergumulan dengan gembala kami yang memiliki visi Australia. Lalu long story short, sekarang saya kenal dengan Pak Ivan, kenal dengan Pastor Yosua. Jadi Pak Ivan ini salah satu penasihat dan pembimbing kita sampai gereja itu berdiri. Jadi walaupun cuman bukan di DMC secara resmi, tapi Pak Ivan ini bukan siapa-siapa bagi kami di GBI DMC. Jadi kami mengucap syukur dan setiap saya ketemu dengan Pak Ivan ini bukan cukup sih, saya sangat heran karena ceritanya itu sangat banyak gitu loh. Saya bingung, itu bisa 2-3 jam terus baru ketemu itu masih ada lagi yang lainnya gitu loh. Saksiannya luar biasa. Saya bilang nih jam terbangnya luar biasa. Wah, Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi Pak Ivan untuk kesempatan untuk melayani di sini. Sungguh senang berada di sini dengan teman-teman semua. Walaupun kami kedinginan, jadi di Australia ini musuh saya itu cuma satu, yaitu winter. Jadi kita tinggal di Brisbane sudah 20 tahun lebih ya, 20 tahun lebih. Tadinya di regional area 4 tahun, kemudian pindah ke Brisbane tahun 2010 dan sampai sekarang. Gitu aja perkenalan dengan singkat. Oke.
hari ini saya mau sharing sesuatu yang sederhana, namun menurut saya sangat amat powerful dan kita sebagai orang Kristen harus tahu. Jadi bukan cuma tahu, tapi harus melakukan. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, kita harus bisa. Kenapa? Dan message ini sudah sering saya baca, sudah sering saya dengar, sampai pada suatu saat saya menserikannya di gereja beberapa waktu yang lalu, dan itu membuat sebuah koreksi yang sangat besar, dan itu membuat sebuah perubahan yang sangat besar kepada diri saya. Dan saya mau sharing karena ini sangat penting dan mencoba memiliki arti definisi panggilan kita sebagai orang Kristen itu apa? Sebenarnya sangat sederhana, yaitu memerintah bersama Tuhan Yesus. Siapa yang mau memerintah bersama Yesus? Bapak Ibu tahu kalau kita memerintah bersama Yesus, kita nggak perlu mati dulu. Kita punya kesempatan memerintah bersama Yesus cuma satu kali di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kita nggak bisa memerintah bersama Yesus, jadi kita tanggung jawabnya berat di sana ya. Nah, firman yang akan saya bagikan ini sederhana. Saya memiliki judul, saya buat judulnya Redefine Our True Calling. Nah, kita harus tahu definisi memerintah itu bukan versi dunia ya. Karena ada kata perintah, kita pasti langsung konotasinya lo gua lo tolong kerjain ini, lo tolong begini, lo tolong begitu. Nah, jadi kalau kita punya pemikiran seperti itu, pasti kita langsung pemikirannya kita mau berada di atas supaya bisa nyuruh yang bawah ya. Jadi kalau bahasa Jawanya ngongkon-ngongkon tok gitu. Karena saya dulu kuliahnya di Jogja, jadi saya lumayan bisa bahasa Jawa. Nah, kita akan membaca dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Kita bergantian. Saya juga ada ayatnya di sini kalau mau mengikuti. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, lalu kita bergantian ya. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk ulang di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak akan memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah memilih. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan besar-besar menjalankan kuasanya dengan keras. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia, Mesias ya, Tuhan Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Seberapa familiar kita dengan ayat ini? Saya rasa kita cukup sering ya. Jadi kalau kita move to next slide. Nah, jadi saya berikan konteks sedikit di sini. Nah, Tuhan Yesus literally mengajar murid-muridnya untuk
sebuah definisi panggilan yang benar. Definisi panggilan yang benar. Nah, orang itu biasanya ya, secara natural itu pasti punya desire ya. Pasti punya desire. Nah, mereka ingin menggapai hal-hal yang besar, mereka mau sukses, dan yang paling parahnya, mereka mau menggapainya, mau kesananya cepet-cepet. Ya. Saya sering ke Indo akhir-akhir ini, hampir 3 bulan sekali, dan saya suka mengisi kuliah umum, seminar di, saya dulu kuliah di Jogja, tapi juga pernah juga di ITB karena ada teman-teman di sana, dan dalam banyak hal mereka bertanya gitu, bagaimana bisa ke Australia? Dan mereka ini yang baru graduate, bahkan yang belum lulus selalu bertanya, saya selalu lulus mau langsung ke Australia. Nah, saya udah bilang susah ke Australia langsung. Kenapa? Karena skill workers visa mensyaratkan sebuah skill, namanya juga skill workers ya. Jadi harus ada pengalaman. Jangan buru-buru. Saya jelaskan projection ke future-nya di Australia itu untuk saya kan, karena saya kerja di tambang, jadi saya suka research gimana sih perkembangan employment di Australia ya. Jadi saya lihat ini future-nya masih bagus kok. 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan masih bagus. Tapi mereka tetap ngotot, pokoknya saya mau bisa langsung ke Australia habis lulus. Jadi tipikal orang mau cepat sesuatu, mau cepat ke sana, tapi tanpa melalui sebuah proses. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu mengenai hal itu, terutama sebuah prinsip bagaimana pemerintah bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita move ke next slide. Di sini kita belajar dari Ibu Yakobus dan Yohanes ya. Jadi Ibu James and John ini, dia itu saudara sisternya Ibu Tuhan Yesus ya. Jadi secara langsung ini tantenya satu kali ini, tantenya langsung. Nah, si Yakobus dan Yohanes ini juga kenyataannya dia itu sepupu ya, sepupu satu kali. Jadi dari segi hubungan itu sangat dekat ya. Nah, kita mau belajar 3 hal yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, 3 hal yang sangat amat krusial untuk kita tahu sebagai orang Kristen ya. Nah, sebelum kita ke situ, tapi kita mau belajar sesuatu yang hal-hal apa yang sangat dasar dan itu membuat kita itu yang 3 hal ini lupa gitu loh. Yang 3 hal ini agak susah kita untuk lakukan ya. Jadi kita mau belajar ada 4 hal mendasar, bisa ke next slide. 4 hal mendasar. Nomor 1 ya, kita belajar tentang human desire. Human desire. Tuhan Yesus bilang, Ibu Yakobus datang sampai berlutut, Tuhan Yesus datang, dia bilang, mau apa? Apa yang mau saya lakukan untuk kamu? Ibu mau apa? Tante mungkin mau apa? Ya? Her desire ya. Nah, secara psikologi inilah human desire gitu loh. Kalau kurang jelas di bawah itu fisiologi kalau ya, tentang kebutuhan-kebutuhan dasar, kemudian kita merasa aman, kemudian kita merasa perlu love belonging, kemudian self esteem, dan yang terakhir self actualization. Nah, dari segi ini saja kita bisa lihat gitu loh, kalau orang belum strong, belum fully di bawah, terus tahu-tahu mau ke atas, pasti goyah ya, pasti goyah. Ini logical thinking aja ya. Nah, kenapa? Karena semakin di atas itu semakin besar godaan. Let me tell you, semakin besar ya. Nah, orang mau ke atas cepat-cepat, dan sebagai seorang ibu dia mencoba mau menolong anaknya. Dia bilang, I want the best seats for my kids. Tuhan Yesus, tolong berikan sebuah perintah supaya anak saya ini di kanan, anak saya yang satunya di kiri gitu loh. Kurang apa kan? Nah, dia mungkin dia mencoba melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya,
Tapi yang terbaik bagi anak-anaknya belum tentu yang benar bagi Tuhan. Satu hal yang kita paling harus jaga yang pertama, human desire. Desire kita itu harus kita cek dulu ya. Hawa itu cuma melihat buah-buah itu, dia bilang buah itu kelihatannya, saya lihat kelihatannya enak gitu. Nah itu desire ya. Sesuatu yang kita lihat, saya melihat orang itu memimpin, kayaknya jadi pemimpin itu enak. Jadi CEO itu ternyata enak kayaknya. Enak tinggal nyuruh-nyuruh aja gitu. Nah, padahal nggak segampang itu ya. Nah, satu hal yang kita harus cek gitu loh. Waktu kita punya desire ya, kita harus cek. Apakah itu karena keinginan daging kita? Apakah itu supaya kita dilihat orang bagus? Apakah itu supaya kita memiliki sebuah kebanggaan? 3 things kita bisa buat untuk checklist. The lust of the eyes, the pride of life, ya, sama the lust of the flesh. Saya ada sebuah kesaksian singkat aja. Dulu waktu 2019 akhir, sebelum 2019 lah. Nah, saya mau mulai karir di dunia tambang dari dulu. Semenjak saya kuliah itu, saya selalu memiliki keinginan bahwa saya mau ngetop gitu. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, ini juga bahasanya juga Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya pengen loh ya, saya pengen yang punya memberikan sebuah influence yang baik dan bisa mengelola sebuah operasi tambang yang besar dan menjadi pemimpin yang baik lah, nggak muluk-muluk, bukan karena gaji, bukan karena apa, karena gaji itu mengikuti, saya yakin itu mengikuti, tapi ada sebuah keinginan untuk di top sana. Dan saya berdoa tahun 2019 salah seorang sahabat saya memberikan nama saya kepada sebuah perusahaan besar di Indonesia ya. Kalau teman-teman tahu di Irian, perusahaan Freeport. Nah, jadi dia masukin nama saya tidak pernah apply. Lalu perusahaan itu menghubungi saya, Rocky, kita mau kita dapat nama kamu mau nggak, tertarik nggak untuk sebuah posisi ya, yang sangat tinggi lah, saya juga nggak nyangka itu ya. Jadi sebuah posisi general manager dengan anggotanya sekitar 1.500 orang. 1.500 orang ya. Jadi wah, ini gak main-main ini. This is it gitu. I've been praying for this. Saya bilang, wah, thank you Lord gitu ya. Akhirnya saya ke sana. Desember 2019 saya ke sana. Saya cek lokasi semuanya, teman-teman semua masih ada. Dulu saya pernah kerja di sana 98 ya. Terus teman-teman saya masih ada di sana beberapa. Jadi long story short, saya suka, mereka cocok, mereka kirim offer bulan Januari. Lalu saya tanda tangan, saya tes kesehatan bulan Februari tahun 2020. Tes kesehatan semua lolos, 2020 akhir. Mereka clear, oke, Rocky, you are good. Jadi akhirnya saya bisa masukkan surat resign. Saya masih ingat betul hari terakhir di bulan Februari tahun 2020 saya masukkan surat resign, yang artinya 4 minggu kemudian sekitar tanggal 30 Maret 2020 adalah hari terakhir saya kerja di perusahaan saya di Brisbane ya, untuk peringkat. Nah, ternyata saudara, pertengahan Maret, kalau yang masih ada di sini, ada yang di sini tahun 2020 ya, yang sangat-sangat amat hektik dan sangat amat di luar dugaan, keluarlah travel ban. Tidak boleh keluar. Bayangkan saja, sudah resign, tidak boleh keluar, tidak bisa berangkat, lantas mau jadi apa gitu. Saya bilang, wah Tuhan gimana nih, saya berdoa. Saya masih ingat saya berdoa sama Pastor Jeffrey, waktu itu masih di GBI Rock. Dia juga berdoa, oke lah, jadi akhirnya berangkatnya ditunda, bukan di cancel tapi ditunda, sampailah Januari 2021 gitu. Nah, Januari 2021, sebelum saya sampai ke Januari 2021 itu, saya mencoba menyambung hidup, bekerja sebagai konsultan dengan teman-teman ikut
ikut sana, ikut sini, karena nunggu mau berangkat kan, karena saya harus menyambung hidup kan. Ini mortgage harus dibayar. Jadi saya ikut teman-teman dan puji Tuhan semuanya tetap ada. Dan Januari 2021 anak saya sakit. Terus saya sudah disediakan berangkat. Saya bilang saya nggak bisa berangkat karena anak saya sakit. Saya nggak bisa fokus. Kalau kalian mau, tolong dimundurkan. Ternyata giliran saya minta mundur, mereka tidak mau mundur. Ya udah kalau gitu saya cancel. Saya cancel. Bukan keputusan yang mudah, teman-teman. Saya sudah berdoa dan saya rasa, bukan saya rasa, saya yakin desire saya itu adalah hal yang Tuhan mau, karena Tuhan jawab. Let me tell you something, itu bukan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena setelah itu di cancel dan banyak lagi hal-hal lainnya, termasuk salah satunya gereja GBI DMC dibuka, dan saya sama gembala saya yang tidak pernah terpikir akan membuka sebuah gereja, saya ada di situ. Saya cuma bisa looking back, saya lihat, saya membayangin, wow, saya nggak akan ada di DMC loh kalau saya ada di sana, dan I would miss bigger opportunity, bigger blessing, bigger anything daripada yang ada di sana. Kenapa saya bilang? Karena waktu saya mau cancel kontrak tersebut, Bapak Ibu bisa bayangkan, ini bukan cuma sekedar cancel, tapi namanya manusia, hitung-hitungan moneternya jalan. Karena saya kesana sebagai expat, US dollars tax free, bonus gila-gilaan, super gila-gilaan, dan itu bisa dibilang double dengan gaji saya di Australia gitu. Jadi saya berpikir, wah Tuhan, gila, ini di depan mata mau gue lepasin begini aja. Dan saya sudah berdoa lama dari mulai saya kuliah, human desire ya. Tapi God is good. God is good. Kenapa saya bisa bilang? Karena Tuhan membawa saya ke sebuah journey yang lain yang lebih challenging, lebih interesting, lebih menarik, lebih memberkati. Salah satunya gereja. Dan Tuhan mendorong saya untuk membuka sebuah bisnis. Akhirnya saya tahun 2022 saya membuat sebuah usaha konsultan, dan ada beberapa orang di tim saya, dan tidak pernah terpikir akan menjalankan sebuah perusahaan di Australia. Dan kalau hitungan kita benar waktu awalnya itu saat ini saya bisa bilang bahwa hitung-hitungan kita secara manusia, Tuhan tidak pernah sia-siakan. Kita bilang Tuhan tanda tangan cancel, waduh duitnya bagus banget nih Pak, posisinya bagus banget, wow, tapi Tuhan look after. Kita pikir kita kehilangan, wow, tidak kehilangan sepersen pun, tidak kehilangan ya. Bahkan Tuhan kasih lebih. Dan saya sama istri, setiap kita melihat ke belakang, human desire harus benar-benar kita bisa kontrol ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, keeping to overcome, family connection privilege ya, family connection privilege. She is Jesus' mother sister, dia sisternya Ibu Yesus, dan otomatis James dan John Jesus first cousins ya. Mungkin mereka mengharapkan sebuah privilege. Dari survei saja ya, mungkin grafiknya kurang jelas. Yang di atas itu yang mengandalkan family connection itu lumayan besar. Ini survei dunia, bukan survei saya. Jadi secara manusiawi wajar terjadi, tapi secara Kristiani kita harus tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baik ya. Kalau kita punya connection, tapi kita punya merit, punya skill, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, lalu kita mengandalkan connection, I don't think that's good thing. Ya. Nah itu yang kedua. Kemudian kita move aja agak quickly. Yang ketiga,
Nah, wrong expectation, perception on kingdom of God. Kita bisa lihat di ayat 22, 23, dan 25. You don't know what you are asking, yang pertama. Nah, kemudian ayat 23, siapa yang menjamin Anda duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri? Itu bukan saya. Itu aja kamu salah. Itu Bapa di surga. Kemudian yang ketiga, true governance, true ruling. Pemerintah yang benar di ayat 25. Itu saja salah. Bisa terbayang, mereka literally walk with Jesus every single day, every single hour, every single minute. Tapi mereka nggak capture bagaimana pemerintah bersama Yesus itu seperti apa. Karena pemerintahan di dunia masih ada dalam pikiran mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang nggak physically jalan dengan Yesus ya. Nah, itulah pentingnya. Kalau kita nggak membaca firman, kita akan susah, kita akan kesulitan ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, false identity. Tuhan Yesus bilang, kita berbeda. Kita itu berbeda loh. Dan kamu tidak tahu bahwa kamu itu berbeda, karena konsep pemikiranmu itu ruling by a word version. Nah, kalau kita tahu, kalau saya tahu, saya temannya Pak Ivan, saya tahu menempatkan diri. Kalau saya tahu anaknya bapak saya tahu menempatkan diri. Dan saya tahu apa yang saya bisa lakukan, dan saya tahu apa yang seharusnya tidak saya lakukan. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa kita anak Tuhan, bahwa kita sahabat Yesus, bahwa kita murid Tuhan, identitas kita tidak tahu, nanti kita akan salah dalam merespons segala sesuatu ya. Lagu tadi You Are a Good Father itu lagu, salah satu lagu favorit saya. Kenapa ya? Karena ada sebuah perkataan di situ, You are a good father ya. I am loved by you. Dan dia bilang who I am. Kalau kita tahu siapa kita, itu akan membuat kita sangat mudah mengasihi orang. Saya tahu Pak Ivan karena Pak Ivan gembala di sini, atau teman Pastor Yosua dan teman pembimbing saya, karena saya sudah tahu, saya mengasihinya itu gampang gitu. Tapi lebih challenging lagi kalau kita nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu orang tersebut kan, untuk mengasihi orang yang kita tidak tahu dia itu siapa gitu. Salah satu caranya ya kita tahu bahwa kita dikasih oleh Tuhan ya. Siapa, who I am ya. Nah, false identity, we are in the world but we not of the world ya, di Romans 12 verse 2. Nah, 4 hal mendasar ini kalau kita cek di sini ya, ini literally happening gitu loh di dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak di gereja, nggak di tempat kerja, nggak di rumah. Sama. Jadi kalau kita semakin aware untuk hal yang mau kita pelajari, ini yang 4 hal ini menjadi semakin kecil ya. Jadi Tuhan Yesus akan semakin besar ya. Kita lanjut aja. Oke. Nah, ini sekedar perbandingan saja ya. Di ayat ini kita belajar worldly principle dan kingdom principle. Nah, artinya worldly dalam great, di situ terminologi great, definisinya dia meng-exercise authority, sedangkan di kingdom principle great itu being a servant. Kemudian rulers, lord over them, menguasai ya. Sementara kingdom principle first, you being a slave. Nanti kita ngobrol soal slave. Kemudian worldly principle and force, self-oriented, everything is about me ya. Kemudian, but the kingdom principle, we are eliminating self-oriented. Oke. Yang next, kita mau belajar our true calling. This is our calling. Oke. Jadi ada 3 hal yang kita mau pelajari di sini. Kuncinya ada di Matius 20 ayat 28. Bisa kita baca sama-sama mungkin biar untuk merefresh. Matius 20 ayat 28. Bahasa Indonesia. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya berharap kita ingat ayat ini sampai kapanpun. Sama seperti Matius 28 ayat 19 ya dan 20. Nah, yang pertama kita mau belajar kembali ke presentationnya tadi. Nah, our true calling number one, to come, ya, to be present. Tuhan Yesus datang dulu, bukan melayani dulu, bukan memberi dulu, datang dulu. Kenapa datang ini penting, saudara? Karena ini kita pakai bahasa Inggrisnya mungkin artinya present ya, be present, datang dan hadir. Saya buat di situ datang dan hadir. Karena dalam banyak hal, termasuk saya, kita datang tapi belum tentu hadir. Artinya gini, kita datang, badan kita di sini, pikiran ada di tempat lain ya, ya nggak? Nah itu sering loh. Apalagi kalau saya lagi banyak kerjaan di rumah, istri saya ngomong apa, saya nggak dengar, saya lagi mikirin yang lain. Ya, di gereja badan kita ada di sini, pikirannya mungkin dinner nanti apa gitu. Atau kita mau liburan besoknya. Nah, sangat penting datang dan hadir. Kenapa? Karena tanpa kehadiran nggak akan terjadi apa-apa. Oke? Saya teringat sebuah ayat yang kita selalu lihat setiap Natal, dan ini menyentak saya di tahun 2015. Saya duduk paling belakang di gereja pada waktu acara Natal. Yohanes 3 ayat 16. Saya tersentak dengan satu kata yang bisa saya simpulkan dari ayat itu, yaitu kata inisiatif. Inisiatif. Kalau kita bicara datang, bicara hadir, tidak akan terjadi tanpa inisiatif. Tuhan tidak datang disuruh-suruh, Tuhan punya inisiatif untuk merestorasi hubungan kita. Dan saya mau tekankan, take inisiatif, be proaktif. Ya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang orang lain butuhkan kalau kita nggak hadir. Ya, kita nggak akan pernah tahu. Nah, saya juga mengingat ada firman di Pengkhotbah 3 ayat Pengkhotbah 3 ya, tentang segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah 3 everything happens dalam waktunya Tuhan ya. Nah, saya juga pernah tersentak di ayat tersebut. Ternyata ya, Pengkhotbah 3 untuk segala sesuatu ada masanya. Itu berbicara setiap masa ada blessingnya. Kalau kita nggak datang, kalau kita datang tapi kita nggak hadir, you miss out something. Jadi jangan sampai walaupun kita belum sampai ke tempat tujuan, tapi ini kairosnya Tuhan ya. Nah, every single journey has its own blessing. Walaupun itu challenging. Nah, jangan sampai kita present, kita datang tapi kita nggak hadir. Jadi sangat penting kita datang dan hadir supaya kita nggak miss blessing itu ya, nggak miss blessing itu. Nah, jadi kembali yang tadi, Tuhan datang karena ada inisiatif ya. Kita harus mengambil inisiatif untuk hadir dan bertanya kepada seseorang. Nanti saya ada beberapa kesaksian setelah poin ini selesai saya bagikan. Nah, dalam banyak hal kita itu banyak menunggu. Banyak menunggu orang datang sampai tunggu orang datang untuk menghubungi kita untuk minta tolong atau apa. Padahal Roh Kudus is powerful, and I'll give you nanti the example ya. Dan dalam research dunia menunjukkan bahwa orang sebenarnya agak hesitant untuk minta tolong secara umum. Jadi bayangkan kalau kita menunggu orang untuk datang minta tolong, sementara orang ragu-ragu minta tolong, jadi ini nggak akan pernah ketemu ya. Jadi nggak akan pernah ketemu. Salah satu harus ambil inisiatif. Tapi Tuhan Yesus bilang di sini yang harus ambil inisiatif itu kita yang datang. Kita yang datang ya. Nah,
terutama kita orang Indonesia, karena kita banyak budaya timurnya ya. Nah, jadi poin yang pertama, mohon ingat, important to be proactive. So be present for someone. Datang dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, to serve ya, to serve. Interestingly, Tuhan Yesus memakai kata diaken. Ya, sering sekali kita pakai diaken di gereja. Ternyata kata ini berasal dari kata sekuler. Yang artinya itu bisa dipakai di restoran. Anda datang melayani seseorang di restoran itu, melayani untuk mencari meja, itu diaken, saudara. Itu diaken. Jadi memang karena perkataan kata ini artinya melayani, dan di gereja itu semua tentang melayani, jadi lebih populer di gereja ya. Padahal kita ini diaken. Jadi kalau ada diaken di gereja, kita juga harus jadi diaken di tempat kerja, jadi diaken dimanapun. Nah, berasal dari kata deacon ya, yang artinya to serve, to minister, dan to wait upon. Dan kemudian to act as a deacon, to make things easier to do ya. And it's an action to be present and offer your help. Jadi selain gini ya, kalau kita datang ke restoran kan selalu ada orang yang nanya ya, ada orang yang datang. Nah, dia datang dulu nih, waiternya ya. Kemudian dia, can I help you with something? That is deacon. Ya. So kita datang, kemudian kita offer something. Apa yang bisa saya bantu ya? Apa yang bisa saya bantu? You are doing a deacon to someone ya. Jadi to serve memakai kata deacon, dan di sini bisa aplikasinya bukan hanya di gereja. Ya. Jadi kita ini sebenarnya deacon di mana-mana. Nah, saya ada cerita waktu itu berapa bulan yang lalu saya pergi ke Sydney mengunjungi bos saya yang lama. Saya nginap di situ. Terus waktu di airport saya dijemput dengan beliau dengan anaknya. Terus kita berjalan dari airport menuju tempat parkir. Dan waktu berjalan itu ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu di telepon dan dia freaking out gitu loh. Oh, I don't know. Ibu-ibu udah tua lagi ya. Dengan bagnya sangat gede, dia bilang, oh no, I don't know where I am. Aduh, no, I don't know. Dia bilang gitu, terus saya lewat kan, kasihan juga nih ibu, tapi udah saya lewat aja. Terus entah kenapa ya, saya bilang sama bos saya, sama teman saya, bekas bos saya, aduh kayaknya kita harus tolong itu deh. Jadi saya balik lagi, terus saya tanya ibu-ibu itu, are you okay? Gitu loh, apakah kamu perlu bantuan? Dia bilang, oh iya, please help me. Terus dia langsung kasih teleponnya ke saya gitu. Oh, maksudnya apa? Can you please talk to that guy? Gitu loh. Ternyata ibu itu tidak pernah ke Sydney, orang Australia. Dia dari regional area. Gak tahu, saya juga heran kenapa dia gak pernah ke sini, padahal dia orang New South Wales. Nah, jadi singkat cerita, dia tidak punya keluarga dan dia dijemput seseorang. Nah, saya pikir keluarganya yang jemput, ternyata supir taksi. Jadi saya ngobrol sama supir taksi. Nah, dia itu nggak tahu di mana pick up point-nya, drop zone-nya. Terus saya bilang, saya juga bukan orang sini. I'll see what I can do, oke? Kita lihat coba jalurnya. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan menuntun ya, Allah menuntun, dan cara kita tempat parkir, ternyata kita juga menuju ke pick up point gitu. Jadi saya nggak tahu, kita berjalan menuju tempat parkir, ternyata juga kita melewati pick up point drop zone tersebut. Nah, akhirnya kita sampai di situ, terus dia masih telepon lagi, dia bilang sama saya, di mana ini? I'm here. Oh, kita juga di sini, bilang gitu. Kita juga sudah di sini. I'm here. Mana putar. Ternyata cuma 2 meter jaraknya. Orangnya ada di situ gitu loh. Saya bilang, wah. Terus ibunya itu ketemu sama orangnya. Oh, thank you sama orangnya. Nah, akhirnya kita ketemu. Terus dia nengok ke saya. Oh, thank you so much. Dan kayak anak saya aja. Dia bilang, aduh, dia bilang, kalau nggak ada kamu gimana? Saya nggak tahu sini. Saya cuma melihat ke belakang, wah, kalau saya ignore gitu loh, it's nothing happen. Saya cuma miss aja blessingnya tadi bisa nolongin ibu itu kan.
which is greater than what, if you keep going and you got nothing gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu suka kita berasumsi ya, nanti juga ada orang lain yang bantuin. Padahal Tuhan mau pakai kita sebenarnya. Tuhan mau pakai kita. Jadi be sensitive waktu Tuhan memprom kita ya untuk membantu seorang. Saya yakin gak banyak orang yang sini yang suka ngobrol. Kalau Pak Ivan mungkin ngobrol sama orang udah biasa aja. Saya juga suka ngomong sama orang. Kalau saya ini juga komen kalau naik taksi. Ini kalau naik taksi selalu ngomong sama supirnya segala macam. That's me gitu loh. Apalagi kalau saya ke Indonesia, kalau gak ada yang diajak ngomong kayaknya boring banget ya. Nah jadi saya suka ngomong dan tanpa ngomong pun apa ya, suka ada aja event ya, entah itu cuma naikin koper dari ini ke overhead, ya, it's there gitu loh, dan Tuhan mau pakai kita kapan aja, so be ready for it ya, be ready for it. Nah jadi yang kedua to serve ya, to serve. Nah Tuhan Yesus juga mengingatkan di sini, kalau mau tahu ke true greatness ya, menjadi yang besar, terbesar di antara kamu, jadilah deacon. Jadilah deacon. Tuhan Yesus pakai kata deacon, to serve. Ya, jadilah diaken dimanapun kita berada. Poin yang ketiga, yang terakhir, nah, to give. Ya, saya bukan bicara uang ya. Kalau memang Tuhan suruh kasih uang, kasih aja gitu loh. Tapi saya bukan bicara uang. There's a lot of things that we can give. Ya, nah, ini mungkin kurang jelas ya. Saya mau papar sedikit. Waktu Tuhan Yesus bilang, Jesus as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give gitu loh. Apa yang dia kasihnya? Nah dia bilang di sini to give memakai kata dona ya. Jadi to give, to grant, to supply ya. To give, to grant, to supply. Kemudian dia to give his life, itu ada bahasa Ibrani-nya. His life ya, everything, his life, dan return, a ransom ya, price paid, itu bicara price, bicara sacrifice untuk membebaskan seseorang. Kemudian and fallen for many ya. Jadi kalau kita simplify ya, to give away, kita memberikan sesuatu kepada seseorang untuk membebaskan orang dari beban yang dia miliki. Kita ada yang tahu dulu waktu zamannya slave itu seperti apa. The worst thing that can happen when someone is being enslaved, waktu seorang menjadi budak, hal yang terburuk adalah cuma satu, saudara. Hak-haknya dicabut. Kalian tidak punya hak, kita tidak punya hak. Bayangkan Tuhan Yesus bilang, jadilah doulos sebagai seorang worker bagi seseorang. Artinya apa? Kita datang kepada seseorang, kita kesampingkan hak-hak kita, kita bikin orang ini lebih priority, dan kita mau coba bantu apa yang kita bisa bantu. Jadi bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita humility, selfless ya, and do the best to help ya, kesampingkan hak-hak kita semua. Nah, satu hal seorang budak yang paling parah yang tadi yang hak-haknya itu tidak bisa, hak-haknya itu tidak ada lagi, dicabut ya. Itu hanya bisa dicabut jika ada orang yang menebusnya. Itulah Tuhan Yesus bilang ya, you are paid, you have been paid gitu. Nah, kalau kita ingat ya, makanya tadi lagu tadi who I am, itu kalau saya mendengar kata itu saya mendengung, aduh miris gitu loh, kok bisa gitu ya, kok bisa. Nah itu membuat kita lebih mudah untuk mengasihi orang. Tuhan bilang to give ya, our true calling tadi kita hadir, kita melayani, berikan apa yang bisa kita berikan ya. Saya bicara waktu, saya bicara skill. Saya ditanya teman-teman saya,
beberapa teman-teman saya di sini bilang, kamu sering ke Indonesia, apalagi orang Australia ya, mereka selalu melihat kamu ngajar di sana, kamu pasti dibayar ya, lumayan bayarannya. Ya, I got zero money ya, but I have more than money what I get gitu. I have connection, I can share my knowledge, I can give testimony gitu loh. Dan ini bicara saya seorang Kristen di depan ratusan orang. Dan sampai pada satu saat yang lucunya lagi nih, saya pernah diundang saudara-saudara. Saya pernah diundang untuk mengisi acara, mengisi sebuah sesi di Samarinda, dan itu acara halal bihalal alumni, halal bihalal Idul Fitri ya. Saya kesana, tidak dibayar, tidak apa, tapi saya bilang wah, saya ngobrol di depan Ustadz. Ada saya menikmati khotbah mereka tuh tausiah namanya, tausiah. Dan semua muslim ya dengan baju yang cingkrang atau apalah segala macam di situ. Saya merasa wow Tuhan, this is so good, this is so good. Nah saya bicara, saya masukkan nilai-nilai Kristen di situ di presentasi saya. Walaupun saya tidak sebut nama Yesus, tapi nilai Kristen saya masukkan di situ. Dan saya tidak pilih kasih bahwa saya Kristen, kamu siapa, dan saya harus dibayar atau tidak ya. Nah, 3 hal ini kalau kita bisa capture dalam kehidupan sehari-hari, we will be a different person. We will be a different person. Jadi yang pertama, datang, to come, to serve, and to give. Ya. Jadi ini saya mau saksian ya. Setelah firman ini dibagikan, jadi hari Minggu, hari Selasanya itu saya mengingat ini kembali gitu. Dan di pagi hari itu saya ngobrol sama istri. Ternyata Tuhan bilang ya, you have to do something about this. Gitu. Dan saya berdoa. I literally ask, the first time in my life saya bilang sama Tuhan, biasanya sih saya berdoa ya, cuma jarang-jarang, tapi ini secara as a matter of urgency itu loh. Saya bilang, Tuhan, siapa yang Tuhan mau saya reach out hari ini? Hari ini gitu loh. Hari ini. Wow, hari Selasa saudara. 2 orang Tuhan kasih. Dan memang satu. Aduh, thank you. Hari itu 2 orang Tuhan kasih. Dan ternyata yang satu, dua-duanya ini memang membutuhkan sebuah penguatan. Dan satu, walaupun kecil, dia bilang sama saya, wah Rocky, ada nggak orang Indonesia yang mau ke Indonesia ya dalam waktu dekat? Ternyata saya berapa hari lagi mau ke Indonesia gitu. Jadi dia ada barang penting yang mau dia bawa, dia titip. Dan itu akhirnya saya bawa ke Indonesia. Yang hari Rabu ya. 2 orang saudara. Yang 1 orang itu teman lama saya, sudah 14 tahun. Dan dulu teman dekat saya ya. Jadi saya entah kenapa teringat dia, jadi saya coba aja apa yang saya ingat, langsung saya hubungin dan saya ngobrol lama, video call 1 jam lebih di kantor. Ternyata ibunya sudah demensia, ibunya sehat tapi demensia, tidak ingat saya lagi. Jangan kan ingat saya, ingat anaknya juga enggak. Jadi teman saya itu udah gak ingat lagi. Dia tahunya itu dia nenia, dia yang jaga anaknya. Jadi kasihan sekali. Iki loh di Surabaya kan. Jadi kita ngobrol lama. Dia bilang iya ini miracle aja karena saya full time ngajarin jagain ibu saya. Saya tinggalin profesi saya sebagai fotografi. Dungakin, saya tetap sehat. Pokoknya kalau kurang apa-apa saya berdoa sama dia bilang sama Tuhan, saya jaga ibu saya nih, tolong cukupkan kebutuhan saya. Ini orang muslim ya. Nah, dia bilang, wah, terus kita ngobrol ya, saya kasih penguatan. Nah kemudian ada satu lagi,
Satu lagi ini anak muda di Brisbane dan dia sudah lama nggak ke gereja kita, cuma awal-awalnya aja. Ini saya bilang hey halo, how are you gitu loh, orang Indonesia, dia orang Batak juga. Akhirnya kita ngobrol sebentar, terus dia bilang, saya tanya kapan graduation gitu loh, kapan graduation? Ternyata dia bilang itu hari Rabu kan, besok Mamang Boru, dia panggil saya Mamang Boru. Besok Mamang Boru, oh oke. Oh berarti bapak mama ada di sini dong ya, nanti kita bisa ketemuan ya. Lalu dia bilang, bapak mama belum dapat visa Mamang Boru. Oh jadi gimana? Dia bilang kalau bisa, gue datang untuk mewakili D-1. Saya, wah kalau bukan pekerjaan Tuhan siapa? Bayangkan kalau saya itu tidak tanya gitu loh sama Roh Kudus ya. Saya semakin percaya bahwa kita memang harus tanya, saudara. Kalau ada yang ada prompting untuk menolong seseorang dan on the spot is okay gitu. Tapi memang kalau pagi hari kita consciously gitu loh, Tuhan siapa yang mau Tuhan saya reach out hari ini? Berdoa saudara. Mungkin gak usah tiap hari gak apa-apa. 1 minggu minta 1 orang yang Tuhan mau kita reach saja, it's okay dulu. Dan ini sangat penting. Itulah kita orang Kristen. Dan saya di situ mewakili orang tuanya waktu dia graduation. Hari Kamis bilang, dia bilang, I'll be there tomorrow. Oh iya, Mamang Boru masih di situ besok. Aduh thank you Mamang Boru, thank you katanya dia bilang. Wow. Kemudian hari yang selanjutnya lagi saudara, ada lagi teman saya yang sudah lama, beda lagi. Dan dia sedang ada di kapal dekat Afrika sana. Dia sedang gundah gulana karena bosnya orang bule sangat keras. Aduh gua gak betah nih, atau apa. Nah itu out of the blue aja gitu loh. Akhirnya conversation terjadi. Dia bilang, bro, sabar. Kita menaruh kebaikan itu gak pernah kembali sia-sia. Walaupun sebrengsek apapun bosmu, be grateful about your job, keep doing good things, keep doing the best thing. Oh iya, thank you bro, iyalah, doain bro. Itu di tengah laut sudah, di tengah Afrika gitu. Pernah kan pikir saya akan bumi? Enggak sudah. Hari 3, hari keempatnya ada lagi. Saya tahu begitu, langsung saya berpikir, gila ya, kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya ini nggak berarti apa-apa buat seorang itu. That is us. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi wakilnya ya, untuk menjangkau seseorang. Tidak harus ya, kita nggak tahu bahwa dia akan terima Kristus apa enggak ya. Tapi kan itu pekerjaan Tuhan. Yang penting tugas kita itu menaburkan apa yang baik, menaburkan kasih, memberikan apa yang Tuhan mau kita kasih. Jadi saya mau encourage Bapak Ibu ya, teman-teman di sini, di kampus, di tempat kerja. Saya nggak lihat Bapak Ibu ada pergumulan apa. Setiap orang pasti ada pergumulan ya. Tapi satu hal yang Tuhan katakan di mungkin next slide, di Filipi 2 ayat 3-4 saudara. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant. Menempatkan orang lebih prioritas. Jadi kalau Tuhan ada ngasih prompting ke hati kita tentang seseorang, do it saudara. Karena blessingnya is different. Saya bukan bicara monetary blessing. Monetary blessing is coming. It will come, itu regardless. Jangan kejar-kejar, saudara. Jangan kejar-kejar yang bisa datang sendiri. Ya. Jadi jangan kejar-kejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Jadi itu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu monetary position apa segala macam, it will come ya. Nah, satu pengalaman baru-baru ini di gereja, saya mau tutup dengan kesaksian ini. Kemarin baru-baru ini kita mengadakan DMC Camp. Nah, jadi setelah DMC Camp, setelah pulang dari camp, ada seorang ibu, dia tidak ikut camp, terus dia datang kepada saya dan Pastor Jeffrey, kita meeting di City, dia kasih feedback. Dan salah satu feedbacknya, kenapa waktu
di NC Camp tidak ada panitia. Jadi kita cuma ada satu orang aja, namanya Richard. Kalau Ayu Bangga. Jadi Richard yang untuk organize, kita bantu-bantu dikit dengan Maya, dan tidak ada panitia yang terstruktur lah ya. Jadi ibu itu bilang, gimana nih, kita nggak terlihat terorganisir dengan baik. Terus saya singgung sedikit begini, saya cuma bilang, kita ini kecil loh. Aduh, DMC ini berapa sih Pak Iwan? We are just family gitu loh. Ngongkon-ngongkon itu kayaknya belum tepat deh kayaknya. Jadi kalau kita datang berinisiatif, lalu kita offer something, what can I do to help, to contribute, they will make this process much better. Dan terutama kita ini, kita cuma berapa sih? Mungkin 10 keluarga kali kalau datang semua. Itu pun juga kalau tiap minggu kayaknya cuma 5 atau 6 keluarga ya. Kita kecil. Nah disitulah karena kita family harusnya be proactive. Be proactive, jangan jadi pengangguran di rumah Tuhan. Ya. Jadi datang, apa yang bisa saya bantu nih? Apa yang bisa saya bantu ya? Jadi kita terbatas, anak saya juga terbatas. What can you do? How Susan's taking the chairs, you do something. Gitu ya. Jadi you do something. Tidak ada pengangguran di rumah Tuhan. Yang penting kita datang, apa yang bisa saya bantu? Pak Ivan, apa yang bisa saya bantu? Nah itu lebih enak gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mau nyuruh ibu juga gak enak. Kenapa? Karena ibu gak ikut camp. Ya, jadi saya maksa. Ibu gak ikut camp, saya kasih tugas untuk survei lokasi atau apa, padahal ibu gak ikut. Nanti ibu tersinggung, bilang Pak Rocky pasah-pasah saya untuk ikut camp. Nah kan jadi serba salah. Jadi menghindari hal tersebut, yuk kita kerjasama bareng. Oke, dia terima. Ya tapi gak lama kemudian saudara, seminggu ke 2 minggu kemudian, Toto WA-nya datang. Wah isinya surat resign saudara. Mengundurkan diri saudara. Saya kira itu sudah ngomong baik-baik, ternyata dia mau mengundurkan diri dari gereja. Saya bilang wah ternyata ada juga resignation di gereja ini. Wah itu pengalaman yang cukup mengumpul saya, karena saya sama masuk TV dari pelayanan di Swiss, baru selesai ibadah. Baru sudah lihat WA, belum? Coba lihat. Ini surat resign sudah mundur dari DMC. Jadi mundurkan diri. Nah, ya bilang ya ibu, kalau memang Roh Kudus mau ke sana atau mau ibadah tempat lain silakan aja, tapi jangan sampai tinggalkan ibadah, dan you are always welcome if you want to come back. Gitu saya bilang. Tapi ya itulah saudara. Jadi bekerja bersama dengan Tuhan, saya kasih satu hal, dan don't ever say quit. Never say quit. Kita anak Tuhan loh. Jadi kalau ada masalah, you overcome. Jangan jadi problem finder ya, tapi jadi problem solver ya. Semua orang bisa criticize, you wrong, and then you away without any solution. There's no point. Jadi masuk ke sistem. Saya bilang masuk ke sistem gitu loh, and fix together gitu loh. Jadi enak kan. Nah, jadi kita next slide, saya mau tutup dengan satu hal ini yang saya mau ingatkan sekali lagi. We are called, suka tidak suka, mau tidak mau, kita dipanggil untuk datang, hadir, melayani, dan memberi. Ya. Coba deh, saya encourage Bapak Ibu berdoa ya. Minggu ini siapa satu orang, tahu setiap hari deh. Tuhan, saya kemarin benar-benar saya testing gitu loh. Siapa hari ini Tuhan? Ternyata saudara, wow, saya sampai, wow, saya nggak main-main. Tuhan, minggu ini siapa yang Tuhan mau saya rangkul? Mungkin di sini loh, kita nggak tahu loh. Mungkin teman lama, mungkin saudara kita, keluarga kita. Nah jangan sampai itu kita miss ya. Kita miss opportunity. Memerintah bersama dengan Tuhan, pengertiannya adalah melayani sesama kita, mengasihi sesama kita. Semoga firman yang sederhana ini bisa memberkati kita. Saya mau
undang Passion Worship ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu sederhana Tuhan, namun begitu mengoreksi kami Tuhan. Kami tahu Bapa, seringkali kami tidak mengindahkan Tuhan prompting dari Roh Kudus-Mu Tuhan pada saat Engkau ingin kami merangkul seseorang, menolong seseorang, menegur seseorang ya Bapa. Tuhan, kami mau belajar untuk taat ya Bapa. Kami semua di sini anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala kekeledoran Tuhan. Namun kami Tuhan datang dengan segala kerendahan hati Tuhan. Pakai kami Bapa, agar kasih-Mu boleh semakin nyata dalam kehidupan kami. Dimanapun itu Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi kami konsisten di tempat pekerjaan, di kampus, di rumah. Kami konsisten untuk hadir, untuk melayani, dan untuk memberikan yang terbaik bagi seseorang. Tuhan, tunjukkan ya Bapa, siapa orang yang Tuhan mau kami raih. Tuhan, siapa orang yang Tuhan mau kami reach out Tuhan. Hari ini atau besok atau minggu ini Tuhan, kapanpun itu ya Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti, untuk mendapatkan kepekaan Tuhan, siapa orang tersebut ya Bapa. Dan kami mau spend time lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti purpose-Mu Tuhan, bahwa kami ingin memerintah bersama Engkau dengan cara mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, hamba-Mu di sini Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja yang memerintah dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Rocky. Tuhan Yesus memberkati. Saya baru telepon Pak Rocky tadi malam jam 9. Pak ada di mana? Saya takutnya nggak jadi datang. Saya biasanya nggak pernah kontak pembicara sebelumnya. Terus Pak Rocky ngomong, oh kami baru nyampe jam 7. Tapi apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu semuanya, apa yang firman Tuhan disampaikan hari ini terkonfirmasi dengan apa yang kita punya tema di minggu ini yang tadi pagi kita sampaikan juga persis sama saja ibu-ibu ini semuanya. Saya nggak ngomong tadi pagi juga Pak, kita punya tema ini, tolong sampaikan ini. Itu saya berarti. Tapi saya mau melihat bahwa Tuhan yang bicara, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Tuhan yang bicara, percaya apa yang sudah Tuhan sampaikan hari ini, biar menjadi satu pegangan buat setiap daripada kita. Nah, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus dan pengurapan, karena kita percaya setiap awal bulan Tuhan berikan satu yang baru kepada setiap daripada kita untuk kita jalani. Pak Rocky bilang jangan jadi pengangguran bahasanya. Kalau saya bilang imamat rajani yang Tuhan sudah berikan satu status, bukan hanya untuk pegangan atau gaya-gayaan, tapi imamat rajani harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya jadi pekerja, bukan hanya jadi bapak, bukan hanya jadi ibu, tapi jadi imam kerajaan surga, memerintah bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Biarkan Tuhan hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani, yang sudah Kau layakkan Tuhan, karena kematian-Mu di atas kayu salib melayakkan setiap daripada kami, dan kami yang mengambil bagian juga dilayakkan, sehingga kami melakukan bukan hanya satu rutinitas, tapi ini betul-betul Tuhan dengan satu iman. Kami percaya Tuhan, kami sama seperti dengan kematian di atas kayu salib, tapi juga kami sama seperti dengan kehidupan yang baru, hidup yang berkemenangan,
hidup yang berkebangkitan. Kami menjadi sama dan satu dengan Engkau. Dan kami juga sama memerintah di dalam kerajaan-Mu melalui satu cara pandang yang sama, di mana kami datang, kami melayani, kami terus Tuhan memberikan hidup kami, waktu kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan ubahkan sudut pandang kami. Metanoia itu terjadi dalam kehidupan setiap daripada kami. Kami di dunia, tapi kami tidak sama dengan dunia. Kami yang siap untuk menerima perjamuan kudus, katakan amin. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru, dalammu menyucikan pulihkan hatiku, kunyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yang sudah dapat anggur dan roti, saja untuk bagi sendiri. Bapak Ibu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan setiap daripada kami. Hari ini kami percaya Tuhan, ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami bukan hanya melakukan rutinitas, tapi apa yang kami lakukan keluar dari iman percaya kami Tuhan, bahwa kami menjadi satu dengan kematian-Mu dan juga menjadi satu dengan kebangkitan-Mu. Kami dapatkan hidup yang baru, hidup kekekalan, hidup kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut, Dia menang atas dosa, Dia menang atas dunia. Tuhan, this is our confidence. Ini keyakinan iman kami. Kami berjalan di dalam kemenangan. Kami ada di dunia, kami tidak sama dengan dunia. Bahkan di dalam tekanan dunia, kami masih bisa Tuhan untuk dapat memberikan waktu kami, memberikan hidup kami. Begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan Engkau. Mereka tidak tahu Tuhan. Kami mau datang, kami mau hadir Tuhan. Seperti Engkau hadir, Kau dapat selamatkan kami. Tapi Kau hadir di dunia, Kau turun Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau sama, menjadi sama seperti manusia. Dan kami mengucap syukur hadirat-Mu di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Bahkan Kau mengajar kami, Kau mencontohkan kami, untuk kami dapat melayani, bukan untuk dilayani Tuhan. Terima kasih buat panggilan setiap daripada kami.
mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengangkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kanan. We lift up the bread on the right hand high. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Jesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas tangan kanan. We lift up the cup on the right hand. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami percaya kami sudah diselamatkan. Kami percaya kami sudah dibebaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah dipanggil. Bahkan kami percaya hari ini kami hidup di panggilan kami Tuhan. Kami mau hadir Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka buta, mereka tidak tahu kalau mereka butuh Tuhan. Negeri ini buta, mereka tidak tahu kalau mereka membutuhkan Tuhan. Bukan hanya materi yang mereka butuhkan, tapi mereka butuh Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui hidup kami, Tuhan akan membawa keselamatan besar. Melalui hidup kami Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan. Kami tidak lagi melayani dunia, kami layani Tuhan. Kami ada di dunia, kami tidak sama dengan dunia. Melalui hidup kami Tuhan, yang sudah Tuhan panggil hari ini, kami memberikan hati kami, berikan waktu kami. Kami percaya Tuhan, kami ada karena penyertaan Tuhan. Kami punya waktu Tuhan, kami punya kesehatan, kami punya kekuatan karena Tuhan masih mau memakai setiap daripada kami. Terima kasih, kami gak mau wasted Tuhan, kami gak mau sia-siakan Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama lagi hidup kami Tuhan, tapi selama kami masih punya kesempatan, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau bawa keselamatan kepada orang-orang. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat apa yang telah kau perbuat, dan biarkan itu menjadi kenyataan bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Lord Jesus. Ya Allah, bersyukur Lord Jesus. Terima kasih buat semuanya. Kami mau terima pengurapan yang baru ya Tuhan, karena kami percaya biarkan apa yang Tuhan sudah sampaikan menjadi satu visi dan misi dalam hidup kami. Kami bukan hanya hidup untuk dunia, tapi kami hari ini punya hidup yang baru, yaitu hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk melayani. Kami hidup untuk menyatakan Tuhan hadir dalam kehidupan banyak orang. Kami hidup untuk memberikan hidup kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan. Kami yang percaya dan kami yang siap menerima pengurapan yang baru, katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Saya minta Pak Rocky untuk bantu, juga Pak Okto. Mari Bapak Ibu untuk maju ke depan, biarkan kita membuka pengurapan yang baru. Untuk berdoa.
Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengurapan. Karena kami percaya ini hanya minyak, tetapi Roh Kudus bekerja dan beracara melalui kehidupan setiap daripada kami. Di mana kami diberikan satu visi di awal bulan ini ya Tuhan. Dan biarkan kami meresponi apa yang firman Tuhan sampaikan, dan Roh Kudus betul-betul memberikan kekuatan, membukakan jalan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, there is a blessing, and there is the real blessing. Yes. Karena sukacita kami, bahagia kami bukan datang dari uang saja, tapi datang dari apa yang Tuhan percayakan dan kami mau lakukan. Dan kami percaya di mana kami melakukan, Tuhan berikan sukacita yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, dan kami persiapkan hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kami tahu Tuhan, semua datang dari Tuhan. Kami kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarkan Kau memberkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap memberi katakan amin. Puji Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumumannya. Ya, sedikit pengumuman saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah diberkati dengan ibadah hari ini, haleluya, puji Tuhan. Untuk pengumuman kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kita doakan untuk Anniversary and Sample Church di tanggal 23 Agustus ini. Kita tetap doakan untuk tempatnya, supaya Tuhan memberi yang terbaik, untuk supaya lebih mudah untuk penjangkauan jiwa saudara ya. Dan kemudian saya mau mengundang semua yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Ada Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Ruth, juga ada Ivy, ada juga yang mungkin belum ada namanya dalam pendataan yang boleh berdiri. Ada juga Gifta, adik Gifta. Saya mohon untuk boleh maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada Pak Ivan, untuk berdoa untuk setiap yang berhari ulang tahun. Oke, Ibu Ruth mana? Saya minta Pak Billy yang berdoa untuk Ibu Ruth, karena udah didoakan saya udah banyak kali semua. Ya, saya akan berdoa dulu untuk Gifta sama Ivy. Saya minta Pak Billy untuk berdoa untuk. Saya akan berdoa untuk Gifta, Ibu berdoa untuk Ivy. Ya. Ibu Betty berdoa untuk Ivy. Oke, kita berdoa dulu untuk Gifta. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita. Kita percaya Tuhan, kalau Gifta ada, gift-nya Tuhan sempurna atas kehidupannya Tuhan. Biar ditambahkan satu tahun lagi. 1 more year, God added on. Adalah tahun kasih karunia. Dia bertumbuh menjadi remaja Tuhan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus memimpin kehidupannya ya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, dia akan menjadi remaja yang excellent. Cara berpikirnya Tuhan, pikiran-pikiran surga, pikiran Kristus Tuhan ada dalam kehidupannya. Dan biarkan anak muda ini dipakai lebih lagi. Mujizat terjadi melalui kehidupannya. Di sekolah, di tengah keluarga, di tengah persahabatannya. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kekudusan-Mu melimpahi
kehidupannya. Hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ivy Tuhan. Mau Tuhan tambahkan dalam kehidupannya. Nafas hidup kami tidak bisa membelinya. Mujizat bagi kami untuk dapat menghirup udara segar. Mujizat bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan ini. Dan untuk Ivy yang Tuhan sudah pilih kehidupannya, Tuhan sudah panggil untuk menjadi hamba-Mu, pelayan-Mu. Apa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupannya, apa yang sudah dikerjakannya, sudah menjadi berkat bagi semua kami. Dan kami percaya bukan hanya di gereja, di tempat kuliah, dimanapun tempat kerja, dimanapun berada, di tengah-tengah keluarganya, dia menjadi penghiburan, dia menjadi berkat, dia menjadi alat bagi kemuliaan. Kami bersuka cita dan bersyukur bersama Ivy dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini Tuhan kami mengangkat Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya Bapak kuasa-Mu, kekuatan, berkat mengalir atas Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya Bapak melalui Ibu Gembala kami mendapatkan kekuatan hiburan dan kami mendapatkan sesuatu yang dahsyat Tuhan atas dan menjadi contoh panutan bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa buat dia sebagai penolong di keluarga, sebagai penolong Pak Ivan, dan sebagai ibu dari anak-anaknya Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan atas Ibu Gembala kami, guru Tuhan. Terima kasih Bapak dan kami bersyukur dan kami mengangkat doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Kami percaya ini adalah permulaan, bukan akhir daripada perjalanan kami, tapi permulaan dari apa yang Tuhan percayakan, yaitu firman Tuhan hari ini. Di mana true calling, this is our calling, Lord Jesus. Kami mau keluar dari tempat ini, kami berpisah, tapi kami membawa sesuatu. Kami tahu Tuhan percayakan sesuatu, dan kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikannya ya Tuhan. Berkati Pak Rocky, Ibu dan ketiga anak mereka ya Tuhan. Bahkan lebih lagi, pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, lebih lagi akan nyala dan lebih lagi akan menjadi nyata dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami ke atas Tuhan untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Tuhan yang akan memateraikannya. Engkau yang percaya, engkau yang menerima, katakan amin. Selamat hari Minggu.
keyboardis kita yang paling cantik ini, musisi paling cantik. And Stephen, I want to invite Stephen come to forward. I want to pray for you guys.